Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Ibu berharap kabar kita semua baik hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Sudah selesai? Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang statistika. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data statistik dan pengertian dari statistik, hari ini kita akan belajar cara bagaimana mengolah data yang telah dikumpulkan dan juga bagaimana menyajikan data yang telah diolah tadi ke dalam tabel, ke dalam diagram batang, ke dalam diagram garis, dan ke dalam diagram lingkaran. Nah, pengolahan data, kita sudah mengumpulkan data. Data yang kita kumpulkan, yaitu dengan cara observasi, dengan cara wawancara, dengan cara angket, kemudian dengan cara mengumpulkan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip, tentu saja data yang terkumpul itu tadi belum terurut. Artinya masih kesana kemari bentuknya. Mungkin tumpang tindih, ada besar kecil, dan tidak ada urutan yang tepat. Makanya setelah data itu kita kumpulkan, data itu kemudian kita susun, yaitu mengurutkan data yang kita kumpul itu dengan urutan yang benar. Misalnya dari angka yang tinggi ke rendah, yang rendah ke tinggi, besar ke kecil, kecil ke besar, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru kita mengolah data. Mengolah data ini nanti adalah kita memproses data itu sesuai dengan kaidah, dalil atau teorema atau rumus yang relevan. Jadi kita memproses data itu tidak sembarangan. Kita tetap menggunakan kaidah, dalil, teorema atau rumus yang relevan yang berlaku di matematika. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru kita penyajian data. Dalam penyajian data ini, data yang telah disusun tadi siap untuk kita sajikan dengan 4 cara penyajian atau penyampaian. Yang pertama, kita menggunakan tabel. Yang kedua, kita menggunakan diagram batang. Yang ketiga, kita menggunakan diagram garis. Dan yang keempat, kita menggunakan diagram lingkaran. Baik anak-anak, sekarang kita coba mengolah data yang ada. Misalnya ada data berikut. Ada data tinggi badan siswa kelas 4 SD. Nah, di sini ada terkumpul dari 20 siswa, ada tinggi badan 29, 30, 28, 31, dan seterusnya. Nah, sekarang penyelesaiannya. Yang pertama, data ini belum terurut, berarti kita susun dulu datanya sesuai dengan urutan yang benar, ya. Yang pertama adalah kita hitung menggunakan, kita urutkan dengan bilangan dari kecil hingga bilangan yang terbesar. Jadi kita mulai dari 27. 27-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Kemudian 28-nya ada berapa di sini? Ada 5. Kita tulis urutannya setelah 27, 28 ada 5 kali. Kemudian 29 ada 5 juga, berarti kita masukkan ada 5, 29-nya. Kemudian 30-nya ada 4, kita masukkan 30-nya ada 4 ke urutan ini. Dan yang terakhir bilangan 31 ada 3. Ini yang kita taruh di bagian terakhir, sehingga data yang terkumpul ini tadi yang masih tidak beraturan ini kita susun dari yang terkecil ke nilai yang terbesar sampai nilai yang terbesar, sehingga didapat urutan seperti ini. Lebih benar urutannya
dan lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya baru kita melakukan pengolahan data. Kita menggunakan, kita hitung jumlah masing-masing bilangan itu sesuai rumus dan kaidah yang ada. Misalnya 27 ada 3 kali. Kemudian kita lihat lagi 28 ada 5 kali. Kemudian 29 ada 5 kali. 30 ada 4 kali. 31 ada 3 kali. Ya. Nah, jadi ini kita mengolah data yang sudah kita susun tadi sehingga lebih jelas lagi. Karena nanti dari sini dasar kita untuk menyajikan data tersebut. Nah, setelah kita menyusun data, kemudian mengolah data, dan yang terakhir kita menyajikan data. Setelah semua data disusun, kemudian data siap untuk disajikan dengan 4 cara tadi. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram batang, yang ketiga dengan diagram garis, yang keempat dengan diagram lingkaran, dan contohnya kita lihat seperti ini ya. Kita sajikan dalam 4 penyajian data yang sudah terurut tadi. Yang pertama dengan tabel. Kita lihat di sini tabel berat badan siswa kelas 7. Di sini berat badannya 27 ada 3 siswa, 28 ada 5 siswa, 29 ada 5 siswa, 30 ada 4 siswa, dan 31 ada 3 siswa. Kita masukkan ini seperti ini tabelnya, berat badan dan jumlah siswa. Ya, ini cara kita menyajikan dengan tabel dari data yang ada tadi, dari data ini tadi yang sudah kita susun ini ya. Data yang kita susun ini kita buat ke dalam tabel sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat lagi dalam diagram batang. Diagram batang itu kita harus menggambar ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu Y, yang vertikal, yang horizontal ini sumbu X-nya. Sumbu X ini adalah berat badannya dan sumbu Y ini adalah jumlah siswa. Jadi 27 kita kasih apa namanya? Dia berhubungan dengan titik 3, 28 berhubungan dengan titik 5, 29 berhubungan dengan titik 5 juga, 30 berhubungan dengan titik 4, dan 31 berhubungan dengan titik 3. Ini contoh diagram batang dari data yang kita peroleh tadi ya. Baik, kita coba lagi dengan yang diagram garis. Diagram batang dengan diagram garis pada prinsip membuatnya juga sama, kurang lebih sama, yaitu dengan menggunakan koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. 27 berhubungan dengan titik 3, 28 dengan titik 5, di sini ketemu titiknya, 29 pada sumbu X dengan sumbu Y pada 5 ketemu di sini, 30 pada sumbu X dengan 4 pada sumbu Y, 31 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y, sesuai dengan banyaknya angka-angka yang kita dapatkan dari mengumpulkan data. Sehingga diperoleh, kita hubungkan garis-garis ini. Nah, ini dia menjadi diagram garis. Dari sini kita bisa membaca data yang kita kumpulkan tadi, kita sajikan tadi. Oh, berarti kalau 27 itu, tinggi badan 27 itu ada 3 orang. 28 ada 5 orang. 29 ada 5 orang. 30 ada 4 orang. 31 ada 3 orang. Paham ya? Nah, sekarang berikutnya adalah cara menggambar diagram lingkaran. Jadi karena diagram lingkaran itu berbentuk lingkaran yang besarnya 360 derajat, maka kita terlebih dahulu menentukan besar sudut masing-masing data dengan menghitung besaran sudut masing-masing data yang muncul. Jadi tidak sembarangan kita memasukkan data ke dalam diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran itu besarnya 360 derajat, maka kita harus menghitung dulu pembagian dari masing-masing data itu supaya
bisa terbagi dalam bangun lingkaran tersebut. Jadi kita hitung dulu, dan setelah kita dapatkan derajatnya, besar masing-masing wilayah daripada data tersebut, baru kita bisa menggambarnya dengan menggunakan busur derajat. Sekarang kita coba menghitung ya pembagian wilayah data yang kita peroleh dan kita susun tadi. Misalnya tadi angka 27. 27 itu ada 3 kali ya. Betulnya berarti 3 dibagi 20. 20 ini adalah jumlah mereka semua, ini ada 20. Ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 semuanya. Berarti 3 bagi 20 dikali satu lingkaran penuh 360 derajat, didapatkanlah besar sudut untuk 27 itu adalah 54 derajat. Demikian juga untuk yang 28. 28 ada berapa? Ada 5 kali munculnya. Berarti 5 dibagi 20 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian yang 29. 29 itu ada 5 kali juga, berarti 5 dibagi 20 kali 360 derajat, dapatnya juga 90 derajat. Kemudian 30 ada berapa? Ada 4 kali. Berarti 4 dibagi 20 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dan yang terakhir 31. 31 ada berapa? Ada 3 kali. Jadi 3 dibagi 20 kali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, ini pembagian supaya kita bisa memasukkannya ke dalam diagram lingkaran. Dan setelah kita hitung, kita jumlahkan 54 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 72 ditambah 54 itu jumlah semuanya pas 360 derajat. Maka kemudian kita lakukan pembagian di dalam diagram lingkaran. Ini yang kita dapatkan dan kita hitung tadi. Kita masukkan ke dalam diagram lingkaran. Jadi didapatkan bahwa masing-masing yang 27 ini berwarna biru, yang berwarna merah 28, yang berwarna hijau ini 29, kemudian yang berwarna ungu ini adalah 72 atau yang 30-nya, dan yang berwarna biru muda ini adalah 31,50 derajat. Ini contoh cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Paham ya anak-anak semua? Baik, itu tadi cara kita mulai dari mengolah data, yaitu menyusun dan mengolahnya, dan yang terakhir menyajikan data dalam berbagai diagram. Baik anak-anak, paham semua ya? Bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian mengolah data, kemudian menyajikan data, sehingga diperoleh data-data yang akurat. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa menarik suatu kesimpulan yang akurat dari proses statistika tadi. Paham ya? Baik, itu tadi pembelajaran kita tentang statistika bentuk yang kedua atau bagian yang kedua. Ibu berharap kalian memahaminya, dan untuk lebih paham lagi kalian boleh mengulang-ulang video pembelajaran ini sampai kalian. Ibu kira cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kita semua tetap sehat, semangat belajar untuk masa depan kita. Baik anak-anak semua, Ibu akan akhiri pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kembali Ibu ajak kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.